Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Berjumpa lagi di pembelajaran IPA kelas 9 bersama saya Ustazah Dani. Masih dalam materi yang sama seperti minggu kemarin, yaitu tentang pewarisan sifat. Untuk hari ini kita akan membahas yang bagian ketiga atau yang terakhir. Oke, sebelum saya lanjut, silakan kalian persiapkan buku catatan kalian terlebih dahulu untuk nantinya kalian gunakan mencatat materi yang Ustazah berikan pada hari ini. Tetap bersikap duduk yang baik dan sopan, dan jangan lupa berdoa sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kita mulai. Pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Kemarin di pertemuan pertama kalian sudah mempelajari tentang materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Kemudian pada pertemuan kedua yang kemarin sudah mempelajari tentang hukum pewarisan sifat atau hukum Mendel. Dan untuk kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. Dalam materi ini kalian akan mempelajari tentang 3 hal. Yang pertama yaitu tentang pewarisan sifat pada manusia, yang kedua kelainan sifat pada manusia, dan yang ketiga penerapan pewarisan sifat dalam pemuliaan tanaman dan hewan. Nah, kita mulai yang pertama, pewarisan sifat pada manusia. Nah, di sini Ustazah ada 3 macam gambar yang menggambarkan atau memperlihatkan kepada kalian tentang adanya perbedaan dalam setiap individu manusia. Bahkan dalam satu keluarga itu juga terdapat perbedaan. Seperti misalnya kalian perhatikan gambar yang pertama yang paling atas, itu ada ayah, ibu, dan 2 anaknya. Nah, di situ ayah berkulit putih, ibu berkulit hitam. Kemudian kalian perhatikan kedua anaknya berkulit putih, iya, sama seperti ayahnya. Nah, disinilah hukum pewarisan sifat pada manusia berlaku. Kemudian yang gambar kedua masih pada cuping telinga seperti pada yang Ustazah berikan pada pertemuan pertama dulu. Ini adalah perbedaan cuping telinga. Yang A itu adalah cuping terpisah, yang B cuping melekat. Kemudian yang gambar nomor 3 bisa diperhatikan tentang perbedaan warna kulit, iya, warna jenis rambut juga, iya. Nah, sekarang seorang anak itu biasanya mempunyai beberapa sifat yang mirip atau bahkan identik dengan orang tuanya. Jadi setiap anak itu akan mewarisi beberapa sifat yang mirip dengan orang tuanya. Kemudian pewarisan sifat pada manusia dipengaruhi oleh gen dan kromosom yang dimiliki oleh individu yang melakukan persilangan. Di pertemuan pertama sudah kita bahas tentang gen dan kromosom. Nah, adapun beberapa sifat yang diturunkan diantaranya, di sini Ustazah hanya memberikan beberapa contoh saja. Untuk contoh lainnya kalian bisa mencari sendiri ya. Oke, yang pertama adalah warna kulit. Warna kulit manusia dikode oleh banyak gen. Kita misalkan gennya itu adalah gen A besar, B besar, dan C besar. Jadi ketika kita berbicara tentang gen, kalian harus menyebutkan dengan benar hurufnya besar atau kecil. Jadi ketika di situ tertera huruf besar, maka kalian mengatakannya juga harus huruf besar. Jadi misalnya seperti ini. Misalnya gen A besar, B besar, dan C besar yang mengkode pembentukan pigmen kulit yaitu melanin sehingga kulit menjadi gelap. Jadi harus disebutkan besar kecilnya huruf. Kemudian variasi atau alternatif gen lain pada kulit atau alelnya yaitu gen A kecil, B kecil, dan C kecil. Orang yang memiliki gen A besar, B besar, B besar, C besar, C besar akan memiliki kulit sangat gelap. Sedangkan yang memiliki gen A kecil, B kecil, B kecil, C kecil, C kecil akan memiliki kulit sangat terang.
Orang yang memiliki gen A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil akan memiliki warna kulit sawo matang. Jadi perpaduan antara kedua gen. Kemudian yang kedua adalah tipe perlekatan cuping telinga. Tipe perlekatan cuping telinga dikontrol oleh gen G besar untuk cuping telinga terpisah atau terlepas seperti pada gambar A, dan gen G kecil untuk cuping telinga melekat seperti pada gambar B. Jadi, seseorang yang memiliki gen G besar, baik bergenotip G besar atau G besar G kecil, akan memiliki tipe perlekatan cuping telinga terpisah. Sedangkan yang memiliki tipe perlekatan cuping melekat memiliki gen G kecil atau gen resesif. Yang ketiga adalah golongan darah. Nah, golongan darah ini adalah biasanya yang paling banyak ditemui atau dijadikan pedoman untuk ini anaknya siapa. Nah, kamu anaknya siapa? Kamu golongan darahnya ikut siapa? Kalau kalian golongan darahnya ikut siapa ya? Kalau Ustazah golongan darahnya ikut ayah. Jadi golongan darah Ustazah itu adalah B. Oke, salah satu tipe penggolongan darah yaitu sistem ABO. Artinya golongan darah pada manusia dibagi menjadi golongan darah A, B, AB, dan O. Nah, tabel genotip golongan darah manusia seperti di bawah ini. Jadi, fenotip golongan darah, kalau kalian ingat, fenotip itu yang bisa diperhatikan atau bisa dilihat atau tampak. Fenotip golongan darah A, maka dia akan memiliki genotip IAIA dan IAI0. Jadi ada dua macam genotip. Kalau genotipnya IAIA berarti dia golongan darah A homozigot. Kalau dia genotipnya IAI0 maka dia golongan darahnya A heterozigot. Kemudian macam sel gametnya adalah IA dan I0. Kemudian yang golongan darah B akan mempunyai genotip homozigot IB dan heterozigot IB-I0. Artinya B homozigot genotipnya IB, B heterozigot genotipnya IB-I0. Kemungkinan sel gametnya adalah IB dan I0. Kemudian golongan darah AB, dia hanya mempunyai satu genotip saja, yaitu IA-IB. Kemudian macam sel gametnya adalah IA dan IB. Kemudian untuk golongan darah O juga hanya mempunyai satu genotip saja, yaitu I0-I0. Kemungkinan sel gametnya adalah I0. Jadi golongan darah ada 4 macam, genotipnya ada 6 macam, kemudian sel gametnya ada 3 macam. Nah, ini adalah contoh persilangan golongan darah A dan B yang heterozigot. Ya, jadi ada P. P masih ingat? Ya, parental. Ada parental atau induk atau orang tua, ayah dan ibu. Ibu yang ini ya. Ini adalah tanda untuk betina atau ibu atau woman perempuan. Ibu memiliki golongan darah A heterozigot dengan genotip IAI0. Kemudian ayah mempunyai golongan darah B heterozigot dengan genotip IB-I0. Maka gamet yang akan terbentuk untuk ibu IA dan I0, untuk ayah IB dan I0. Maka akan terbentuk filial. Filial itu adalah keturunan, yaitu kita gabungkan, kita pasangkan IAI0, ini ya IA-I0, itu golongan darahnya A heterozigot. Kemudian IB-I0, ini ya IB-I0, golongan darahnya B heterozigot. Kemudian golongan darah AB yaitu IA, IB, IA, IB. Ya, golongan darah AB. Kemudian golongan darah O, I0, I0, golongan darah O.
Diperoleh perbandingan genotip IA-I0 dibandingkan IB-I0 dibandingkan IA-IB dibandingkan I0 sama dengan 1 banding 1 banding 1 banding 1. Kalau kita persentase ya 25%, 25%, 25%, 25%. Kemudian perbandingan fenotipnya A dibanding B, ini ya, A dibanding B dibanding AB dibanding O. 1 banding 1 banding 1 banding 1. Sama. Jadi ketika ada ibu bergolongan darah A heterozigot dan ayah bergolongan B heterozigot, maka dia akan memperoleh anak dengan golongan darah 4 macam ini. Jadi semuanya dapat. Ya. Kalau nanti ibunya A-nya homozigot, bapaknya B-nya homozigot, kira-kira keturunannya apa ya? Ya, golongan darah anaknya pasti AB, semuanya AB. Tidak ada yang A, tidak ada yang B, semuanya AB. Itu ya. Terus jenis rambut. Jadi rambut itu mempunyai bermacam-macam jenis atau bentuk. Di antaranya ada keriting, lurus, kemudian ada yang ikal atau bergelombang. Nah, gen untuk rambut keriting dilambangkan dengan huruf C besar dengan genotip C besar, C besar. Dan gen untuk rambut lurus adalah C kecil dengan genotip C kecil, C kecil. Adapun perpaduan gen rambut keriting dan gen rambut lurus, apabila terjadi persilangan maka akan diperoleh bentuk rambut ikal atau bergelombang dengan genotip C besar, C kecil. Ini adalah contoh persilangannya. Persilangan antara dua individu yang berambut keriting dan lurus. Jadi ada ayahnya keriting, ibunya lurus. Nah, anaknya bagaimana? 100% semuanya berambut ikal. Pasti anaknya semuanya berambut ikal atau bergelombang. Jadi tidak ada yang keriting banget, tidak ada yang lurus. Semuanya ikal atau bergelombang. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kelainan sifat pada manusia yang diturunkan. Jadi selain sifat fisik, penyakit tertentu juga dapat diturunkan kepada anaknya oleh orang tua karena terpaut pada kromosom. Disebut sebagai penyakit menurun atau penyakit turunan. Misalnya, cirinya dulu, oke. Ciri penyakit menurun merupakan penyakit yang dibawa oleh gen, tidak dapat disembuhkan atau sangat kecil kemungkinannya untuk sembuh, kemudian diturunkan pada anaknya dan bersifat homozigot resesif atau gen letal. Artinya bagaimana? Ketika dalam persilangan diperoleh genotip homozigot resesif, gennya kecil-kecil semua, maka dia akan mati. Individu yang tertentu akan mati. Namanya adalah gen letal. Jadi ketika terjadi pembuahan, kemudian diperoleh genotipnya homozigot yang resesif, ya, maka individu itu tidak akan bertahan, artinya akan mati. Kemudian beberapa jenis kelainan yang dapat diturunkan yaitu misalnya ada albino, kemudian buta warna, dan hemofili. Hemofili itu apa? Nanti kita jelaskan satu persatu. Oke, albino. Albino adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh tidak terdapatnya pigmen dalam tubuh atau suatu zat yang memberikan warna pada tubuh atau melanin. Jadi maksudnya adalah albino itu adalah suatu kelainan di mana dalam kulit yang seharusnya ada zat warna kulit atau pigmen kulit yaitu melanin, nah dia tidak punya. Jadi dia tidak punya zat warna pada tubuhnya. Nah, jadi karena dia tidak punya zat warna, maka dihasilkannya seperti ini. Semuanya putih. Rambut putih, alisnya putih, bahkan bulu mata juga putih, semuanya putih. Karena dia tidak punya pigmen warna, tidak punya melanin dalam kulitnya. Kemudian penderita albino akan rentan akan cahaya atau ia takut akan cahaya, sehingga mereka tidak berani terpapar cahaya matahari secara langsung. Contoh soal kelainan albino. Kita lihat yang atas ya, parental, orang tua. Ibunya albino, ayahnya normal, maka nanti semua anaknya akan normal, tapi dia membawa, itulah namanya normal karier. Jadi normal karier itu dia tidak menderita, tapi dia membawa gen albino.
Dia tidak menderita albino, tapi dia membawa gen albino yang nantinya akan diturunkan ke anaknya. Nah, jika F1 menikah dengan orang albino, ya, maka akan diperoleh ibunya, misalnya nih ya, ibunya normal karier, dia tidak menderita albino tetapi membawa gen albino, kemudian ayahnya ya albino, maka akan diperoleh anaknya 50% dia akan normal karier, kemudian ini salah ya, 50% dia akan albino. Ini harusnya A kecil. Jadi 50% dia akan normal karier, 50% dia akan albino. Ya, jadi dia akan punya anak dengan dua jenis kulit, yaitu ada yang normal, tapi dia membawa gen albino dan albino. Jadi tidak ada yang benar-benar normal. Seperti itu. Untuk kemungkinan lain mungkin kalian bisa cari ya dari internet. Oke, yang kedua, buta warna adalah suatu kelainan turunan di mana seorang tersebut tidak dapat membedakan warna-warna tertentu seperti orang pada umumnya. Nah, terbagi menjadi dua, yaitu buta warna total dan buta warna parsial. Buta warna total itu dia sama sekali tidak bisa membedakan warna. Artinya yang dia lihat di dunia ini hanya warnanya hitam dan putih saja. Tidak bisa membedakan warna apapun. Itu kalau dia buta warna total. Kalau dia buta warna parsial, maka dia akan bisa membedakan beberapa warna saja. Tidak semuanya. Beberapa warna saja. Itu kalau dia buta warna parsial. Buta warna disebabkan oleh gen resesif C kecil dari kata colorblind yang terpaut pada kromosom X. Ya, jadi disebabkan oleh gen resesif C kecil dari kata colorblind yang terpaut pada kromosom X. Maksudnya bagaimana? Jadi gen buta warna, gen C kecilnya itu terpaut atau tergabung di dalam kromosom X. Dengan demikian, wanita dapat normal homozigot atau XC besar atau normal heterozigot, yaitu XC besar, XC kecil, atau dikatakan sebagai normal karier atau pembawa. Namun, wanita buta warna atau yang mempunyai kromosom XC kecil jarang dijumpai. Nah, kita perhatikan untuk beberapa contohnya. Ada dua contoh. Wanita normal menikah dengan pria buta warna, maka semua keturunannya akan normal. Jadi, nih, ibunya normal, ya, bapaknya buta warna, XC kecil Y, maka akan diperoleh anaknya, ya, semuanya normal. Hanya saja ada yang normal, normal betul seperti ini ya, XC besar Y berarti dia laki-laki normal, dan XC besar XC kecil berarti dia perempuan normal karier. Jadi yang kalian ingat tentang kromosom kelamin itu kan kalau perempuan itu XX, kalau laki-laki itu XY. Nah, karena sifat buta warna ini ya tergabung pada kromosom X atau terpaut pada kromosom X, maka diperoleh ketika ibunya normal, bapaknya buta warna, maka anak-anaknya akan normal. Tetapi untuk yang perempuan akan karier, dia normal karier. Kenapa? Karena diperoleh XC besar, XC kecil, kromosom kelaminnya XC besar dan XC kecil, ada X kecilnya. Jadi dia membawa sifat buta warna, tapi dia normal. Dia normal. Wanita karier atau wanita normal yang membawa sifat buta warna. Karier itu artinya dia tidak menderita tapi dia membawa. Kemudian ketika wanita buta warna menikah dengan pria normal, nah, maka akan diperoleh seperti ini. Anak perempuannya akan normal, tapi dia karier atau membawa sifat buta warna. Anak laki-lakinya akan mengalami
buta warna. Kenapa? Karena dalam kromosom X-nya terpaut gen C kecil yang membawa sifat buta warna. Oke, kita lanjut ke hemofili. Adalah suatu kelainan di mana darah sulit untuk menggumpal atau membeku. Saat terjadi luka yang disebabkan tidak dihasilkannya faktor penggumpalan darah dalam tubuh seseorang. Saat penderita hemofili mengalami luka disertai pecahnya pembuluh darah, maka darah akan terus mengalir keluar dan sukar untuk membeku, sehingga penderita dapat mengalami kekurangan darah dan dapat menyebabkan kematian. Jadi ketika ada hemofili itu penyakit darah sukar membeku. Jika seseorang dengan penyakit hemofili, maka ketika dia terluka, misalnya tersayat pisau misalnya, nah dia darahnya akan terus keluar, tidak akan berhenti. Ya, kalau itu berlanjut terus, maka dia akan kekurangan darah yang selanjutnya akan menyebabkan kematian. Jadi kalau yang punya penyakit hemofili itu rentan, ya, rentan, tidak boleh jatuh, tidak boleh terluka. Kemudian gen hemofili terletak pada kromosom X, ya sama, dan disertai dengan lambang XH kecil. Huruf X sebagai penanda jenis kromosom, huruf H kecil sebagai penanda hemofili. Susunan genotip pada orang normal dan hemofili dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi ada 5 keterangan atau 5 penjelasan tentang genotip orang normal dan hemofili. Yang pertama, XH besar, artinya dia wanita normal. XH kecil dia wanita hemofili bersifat letal. Artinya apa? Dia mati. Ketika terbentuk janin, sel telur dibawa oleh sel sperma dan terbentuk kromosom kelaminnya seperti ini, dengan susunan seperti ini, maka dia akan mati. Jadi tidak akan sampai lahir, jadi dia akan mati. XH kecil. Wanita hemofili bersifat letal, artinya mati, meninggal. Kemudian XH besar, XH kecil, wanita pembawa atau karier. Dia tidak menderita hemofili, tapi dia membawa sifat hemofili. Kemudian XH besar Y, pria normal. XH kecil Y, pria hemofili. Jadi yang bisa menderita hemofili itu adalah laki-laki. Kalau perempuan menderita hemofili, dia pasti akan meninggal, tidak akan bisa lahir. Ya, jadi kalau ada wanita yang hemofili, dia artinya dia karier. Kalau misalnya ada wanita yang hidup, ya, hemofili, dia artinya karier, bukan penderitanya langsung. Jadi hanya membawa sifat hemofilinya. Contoh, ketika ada ibu normal karier, XH besar, XH kecil, menikah dengan ayah, ya, normal, XH besar Y, maka akan diperoleh keturunan seperti ini. XH besar, wanita normal. XH besar, XH kecil, wanita normal karier, dia membawa sifat, tidak menderita. XH kecil Y, ini XH besar Y harusnya, ya. XH besar Y, laki-laki normal. XH kecil Y, laki-laki hemofili. Nah, tugas kalian silakan kalian gambarkan di buku kalian masing-masing proses pembekuan darah saat terjadi luka. Ada bagannya, kalian bisa cari di internet banyak sekali. Silakan gambarkan bagannya di buku catatan kalian masing-masing. Yang ketiga, penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan hewan. Pemulihan tanaman dan hewan merupakan contoh penerapan pewarisan sifat dalam kehidupan sehari-hari. Pemulihan tanaman dan hewan dimaksudkan untuk memperoleh varietas baru yang lebih unggul dan dapat digunakan dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Nah, adapun beberapa caranya, diantaranya adalah ada inseminasi buatan, kemudian kawin silang, kemudian ada hibridisasi, kultur jaringan. Kalau kalian kemarin sudah mengerjakan tugas dari ustazah, atau kemarin kalian masih ingat tentang
reproduksi ya. Nah, itu ada. Jadi apa namanya itu ada mencangkok. Kalau mencangkok itu kelebihannya misalnya lebih cepat berbuah, kemudian ada sambung pucuk, kemudian ada menempel. Nah, itu adalah contoh-contoh pemulihan tanaman. Kemudian ada kultur jaringan, hibridisasi, kawin silang, inseminasi buatan atau kawin suntik. Nah, itu contoh-contoh penerapan atau cara yang digunakan untuk pemulihan tanaman yang tujuannya untuk memperoleh varietas baru yang lebih unggul. Contoh-contohnya adalah seperti ini. Jadi dari hasil persilangan beberapa ayam, maka diperoleh ayam broiler namanya. Kemudian contoh untuk tanaman ada namanya padi varietas hibrida mahasiswa IPB. Nah, untuk ayam broiler keunggulannya apa? Nah, dia mampu menghasilkan daging yang banyak ya. Setelah dari beberapa persilangan diperoleh satu keturunan yang di situ mampu menghasilkan daging yang banyak dan enak. Kemudian untuk padi varietas hibrida mahasiswa IPB mempunyai beberapa keunggulan, diantaranya dapat dipanen setelah 112 hari setelah penanaman. Kemudian memiliki tekstur yang bulan, tahan terhadap hama tumro, dan mampu menghasilkan hasil panen hingga sebesar 10,5 ton per hektar arang. Nah, jadi intinya untuk penerapan pewarisan sifat dalam pemulihan tanaman dan hewan itu tujuannya adalah memperoleh individu baru atau varietas baru yang lebih unggul dari indukannya. Ya, jadi dengan caranya bagaimana? Disilang-silangkan, dikawin silang, atau dengan cara bisa kultur jaringan atau hibridisasi. Jadi ada bermacam-macam cara yang bisa digunakan untuk memperoleh tanaman atau hewan dengan kualitas yang unggul. Nah, ini adalah inti dari pemulihan tanaman dan hewan. Oke, tugas kita ada 2 tugas. Ustazah memberi kalian 2 tugas. Yang pertama, kerjakan soal ulangan harian pewarisan sifat di link yang terdapat pada deskripsi. Ya, di deskripsi sudah ada link ulangan harian pewarisan sifat, silahkan kalian kerjakan. Soal akan ditutup pada pukul 23:55. Jadi setelah jam itu, kalian tidak akan bisa mengerjakan lagi, tidak akan bisa masuk ke linknya. Kemudian masing-masing siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali. Ya, jadi pengalaman yang kemarin Ama Suli dikerjakan betul-betul, jangan hanya sekedar garap. Ya, kerjakan betul-betul. Ini memperbaiki nilai kalian yang kemarin-kemarin. Tugas-tugas kalian yang belum kalian kumpulkan, ini adalah salah satu cara untuk memperbaiki nilai kalian. Tugas yang kedua, pelajarilah materi selanjutnya yaitu tentang listrik statis. Oke, sekian dan terima kasih. Sekian materi dari Ustazah. Apabila masih ada materi yang belum kalian pahami, kalian bisa tanyakan ke Ustazah, atau kalian bisa datang langsung ke sekolah, bertemu dengan Ustazah, minta penjelasan lebih detail, monggo silahkan. Atau kalian bisa search atau searching dari YouTube, itu banyak sekali ya, bisa dijadikan referensi. Silahkan, boleh. WA Ustazah juga boleh, telepon Ustazah juga boleh, silahkan. Nomor bisa kalian minta ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, sekian dari Ustazah. Apabila ada kesalahan, Ustazah minta maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.